Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami akan membacakan nota pembelaan perkara pidana nomor 72 pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas nama terdakwa Darwis Effendi alias Wis. Kami hanya membacakan poin-poin pentingnya yang mulia. Mohon yang mulia, pada saat kami membacakan pledoi ini nanti, jika ada pun yang kami sampaikan di luar dari yang tertulis, kami mohon dianggap satu kesatuan yang disampaikan secara lisan. Baik, terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, bahwa surat tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang terbuka untuk umum, di mana terdakwa dituntut dengan pidana mati karena melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan primer jaksa pasal 114 ayat 2. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim juga yang sudah memimpin persidangan ini dan teliti, objektif, disertai sikap yang menghormati hak asasi terdakwa. Kami menilai Majelis Hakim telah menghormati azas praduga tak bersalah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim pada hakikatnya bertindak mewakili Tuhan yang sifatnya Maha Pengasih, Maha Adil, dan bijaksana. Dengan demikian kami menyadari betapa berat tanggung jawab seorang hakim, karena putusan tersebut harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan yang diyakini, yaitu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor hukum, akan tetapi juga didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan yang diyakini oleh majelis hakim. Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana yang terungkap di muka persidangan ini, kita semua, terutama majelis hakim yang mulia yang mengemban tugas dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di atas dunia, dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri terdakwa pada khususnya, dan bagi kepentingan yang lebih luas, yaitu demi hukum dan keadilan itu sendiri. Sehingga ada gium hukum, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, dapat diterapkan secara total dan objektif, termasuk pada diri terdakwa Darwis Effendi alias Wis. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum atas kerjasama yang baik dalam proses pemeriksaan perkara ini. Karena kami melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan dan tuntutan yang maksimal dan berupaya membuktikan dakwaannya, meskipun pada akhirnya kami tidak sependapat mengenai beberapa hal dan menolak kesimpulan Jaksa Penuntut Umum mengenai hal dimaksud, sebagaimana yang akan kami kemukakan berikut ini. Mengenai surat dakwaan yang mulia, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan surat dakwaannya pada tanggal 13 Februari 2024. Namun menurut kami surat dakwaan yang dibuat itu adalah surat dakwaan yang asal jadi dan tidak cermat, sangat tidak sebanding dengan tuntutan hukuman mati yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yang diajukan dibuat asal-asalan, banyak coretan koreksi, dan sekedar menyalin, mengkopi surat dakwaan orang lain. Pertama, coretan atau koreksi mengenai tahun terjadinya perbuatan pidana pada halaman 1 surat dakwaan. Dalam surat dakwaan jaksa tertulis terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam bulan Desember tahun 2024. Namun jaksa kemudian mencoret dan mengkoreksi bahwa perbuatan pidana dilakukan dalam bulan Desember 2023. Lebih fatal lagi, surat dakwaan pada halaman 2 surat dakwaan tertulis nama terdakwa M. Padli alias Agam. Padahal nama terdakwa adalah Darwis Effendi alias Wis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut adalah copy paste dari dakwaan terhadap terdakwa M. Padli alias Agam. Bahwa jaksa juga pada halaman 3 surat dakwaan kembali melakukan coretan atau koreksi mengenai tahun terjadinya perbuatan pidana. Nah kemudian, walaupun Jaksa Penuntut Umum mencoret dan mengkoreksi surat dakwaan tersebut di muka pengadilan ini, namun hal tersebut tetap saja membuktikan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa adalah surat dakwaan yang asal-asalan, tidak profesional dan tidak patut untuk diajukan di depan persidangan yang mulia ini, yang menentukan hidup matinya seseorang. Fakta-fakta persidangan.
bahwa dalam nota pembelaan ini kami tidak menggunakan fakta persidangan yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum yang dibacakannya tanggal 27 Juni 2024. Karena jaksa penuntut umum memasukkan beberapa keterangan saksi dan ahli maupun terdakwa yang bukan merupakan keterangan yang diberikan di muka persidangan yang mulia ini. KUHP telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya bukanlah fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam BAP. Karena fakta-fakta yang demikian hanyalah berlaku sebagai pemeriksaan sementara, melainkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Adapun fakta-fakta keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah sebagai berikut. Keterangan saksi yang mulia kami anggap dibacakan bahwa jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi dari kepolisian, antara lain Mahyudin, Iswandi, dan Hendra Gunawan Ginting. Namun Hendra Gunawan Ginting tidak kami tuliskan keterangannya karena yang bersangkutan tidak banyak memberi keterangan. Kami tuliskan di sini keterangan Mahyudin di bawah sumpah dan kemudian keterangan Iswandi. Mohon dianggap dibacakan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari pihak kepolisian daerah Sumatera Utara tersebut. Namun, maaf ini. Bantahan terdakwa Darwis terhadap keterangan saksi. Pertama, ketika proses penangkapan yang ditangkap polisi adalah orang lain dan bukanlah terdakwa, melainkan tetangga yang berdampingan dengan rumah terdakwa yang bernama Buyung. Yang kedua, bahwa terdakwa Darwis ketika proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polda Sumut ikut serta mencari target yang sudah dipantau selama 3 hari oleh para saksi dan mengaku kepada polisi tersebut bahwa saudara terdakwalah yang mereka cari, yaitu Buyung. Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali barang yang dibawanya merupakan narkotika. Kalaupun terdakwa mengetahui barang yang dibawanya ke rumah merupakan narkotika, sudah pasti terdakwa lari ketika mengetahui polisi datang untuk melakukan penangkapan. Bahwa berdasarkan telepon masuk dari seseorang yang menyuruh Darwis untuk mengambil bahan dan bahan yang dimaksud terdakwa tidak mengetahui bahwa itu merupakan narkotika. Bahwa terkait masalah upah, terdakwa tidak ada berbicara kesepakatan upah dengan saudara Koci dan penyidik mempertanyakan perkiraan upah terdakwa. Terdakwa menjelaskan untuk sewa kapal biasanya dibayar 1 juta. Namun penyidik menuliskan dalam BAP hal yang berbeda dari yang diterangkan terdakwa. Terdakwa tidak pernah menyatakan ditawarkan 13 juta oleh Koci. Kemudian kami masukkan juga keterangan saksi Fahri Nasution. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Kesimpulan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa adalah orang yang sengaja dijebak oleh Koci untuk ditangkap oleh kepolisian dengan dalih menjemput barang berupa narkotika dengan fakta berikut. Pertama, bahwa saksi dari pihak kepolisian daerah Sumatera Utara tidak pernah menangkap Koci sampai saat ini, aktor utama yang meminta terdakwa mengambil bahan tersebut ke tengah laut. Yang kedua, bahwa saksi dari tim kepolisian menangkap terdakwa di rumahnya. Pada saat tersebut saksi lebih dahulu menangkap orang lain. Malah terdakwa yang bertanya kepada saksi, siapa yang dicari oleh polisi? Namun kemudian polisi menangkap terdakwa setelah handphone milik terdakwa berdering. Orang Koci lah yang menelepon terdakwa dan maksud agar polisi bisa mendengar nada dering HP milik terdakwa sehingga dapat menangkap terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah tahu isi barang yang dijemputnya ke tengah laut tersebut adalah narkoba. Terbukti bahwa terdakwa tidak pernah berniat menyembunyikan barang tersebut, meskipun pihak kepolisian telah menggeledah rumah tetangga dan rumahnya sendiri. Bahkan terdakwa tidak melarikan diri saat polisi salah masuk ke rumah tetangganya tersebut. Barang tersebut yang mulia dibawa oleh terdakwa sampai 9 jam melaut mencari udang, dan 9 jam melaut itu dia mendapat udang dan dijual Rp300.000. Artinya barang tersebut memang sama sekali tidak diketahuinya narkotika. Kalau tidak pasti dia langsung pulang dan mengantarkan barang tersebut kepada yang meminta menjemput. Kemudian fakta bahwa penyidik tidak profesional. Bahwa penyidik tidak memasukkan barang bukti kapal atau bot milik terdakwa sebagai barang bukti. Namun polisi membawa kapal bot tersebut ke Polairut Tanjung Balai yang mengakibatkan terdakwa mengalami kerugian atas rusak dan hilangnya perlengkapan kapal tersebut. Izin yang mulia kami sampaikan, kapal tersebut sudah dikembalikan oleh Polairut minggu lalu yang mulia. Dengan banyak kerusakan dan semampunya sudah diperbaiki oleh pihak Polairut.